Shalom pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Agama yang Bersinar. Dan pada saat ini kita akan membaca buku yang berjudul Sukacita Selamanya di Kerajaan Bapa Kita. Saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Lukas 12 ayat 32. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Dan kita masuk dalam pokok pembacaannya. Dalam perbandingan dengan orang-orang yang berjuta-juta di bumi ini, umat Tuhan akan jadi sebagaimana mereka telah jadi. Sekawanan domba yang kecil, tetapi bila mereka berdiri di atas kebenaran sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Tuhan, Tuhan akan menjadi perlindungan mereka. Mereka berdiri di bawah perisai yang luas dari Yang Maha Kuasa. Tuhan selamanya menjadi bagian yang terbesar. Bila bunyi trompet yang terakhir akan menembus rumah penjara dari orang-orang mati. Dan orang-orang benar akan keluar dengan kemenangan seraya berseru, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Jadi begitu indah firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa sukacita itu akan ada kepada kita ketika kita mau untuk menghidupkan karakter Kristus itu dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah mempunyai karakter Tuhan itu di dalam kehidupan kita, maka kita akan bisa berdiri atau didapati layak untuk hidup pada akhir nanti. Kita tahu bahwa kita saat ini ada di zaman pengadilan Tuhan. Dan semuanya, setiap orang akan diadili menurut pengetahuan yang mereka ketahui dan menurut apa perbuatan yang mereka lakukan. Apakah itu sudah sesuai dengan apa yang mereka ketahui mereka lakukan, mereka hidupkan, ataukah mereka hanya mau menghidupkan setiap pemikiran-pemikiran dari diri mereka sendiri tanpa mau untuk mengikuti apa yang Tuhan sudah amarkan dalam kehidupan kita. Lalu di sini juga dikatakan bahwa dalam perbandingan dengan orang-orang yang berjuta-juta di bumi ini, dikatakan umat Tuhan akan jadi sebagaimana mereka telah jadi. Jadi bagaimana kita tahu bahwa orang-orang yang hidup di akhir nanti itu adalah orang-orang yang didapati sempurna. Orang-orang yang sudah lulus dari quality control. Kita tahu bahwa setiap orang akan diadili dan dikatakan mereka akan menjadi sekawanan domba kecil. Kita tahu bahwa pada akhirnya nanti tidak akan banyak orang yang bisa berdiri. Kita tahu bahwa hanya ada 144.000 saja yang akan berdiri untuk menantikan kedatangan Tuhan secara hidup. Lalu di sini juga dikatakan, tetapi bila mereka berdiri di atas kebenaran sebagaimana yang dinyatakan oleh firman Tuhan, Tuhan akan menjadi perlindungan mereka. Kita tahu bahwa pada masa akhir nanti, kita tahu bahwa penutupan pintu kasihan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan ketika penutupan pintu kasihan itu terjadi dalam kehidupan kita, maka akan banyak kesusahan yang terjadi dalam kehidupan kita sebagaimana yang Tuhan sudah amarkan. Kita tahu bahwa akan ada peperangan. Bahkan saat ini pun kita sudah melihat banyak sekali peperangan yang terjadi di sekitar kita. Kita lihat betapa banyak orang-orang yang mungkin seharusnya tidak menjadi korban daripada peperangan tersebut. Tetapi ketika peperangan ini terjadi, maka banyak orang yang akhirnya harus meninggal. Dan disitulah kita bisa lihat bahwa ini juga adalah tanda-tanda daripada akhir zaman. Kita tahu bahwa banyak kecelakaan. Saat ini kecelakaan di darat, laut, dan udara bukanlah suatu hal yang mengagetkan untuk kita dengar. Karena itu sudah menjadi hal yang biasa atau lumrah untuk kita dengarkan. Dan ketika kita melihat akan hal-hal tersebut, apakah kita tergerak atau tergetar hati kita? Bahwa kita merasa, kita melihat bahwa waktu kita sudah sangat singkat. Dan ketika kita masih diberikan berkat yang luar biasa daripada Bapa kita masih diberi keamanan, kenyamanan sampai saat ini. Tuhan masih menjaga kita untuk bisa hidup sampai saat ini. Apakah yang mau kita lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan? Meskipun kita tahu bahwa Tuhan itu tidak perlu untuk dibalas, tetapi Ia ingin supaya kita bisa melakukan yang menjadi kewajiban kita. Kita diberikan talenta oleh Tuhan untuk kita pergunakan untuk kemuliaan namanya. Kita tahu bahwa setiap hal yang Tuhan berikan, Tuhan titipkan, maka itu yang harus kita pergunakan. Kita sebagai penata layan yang diberikan sebuah talenta oleh Tuhan, kita harus melakukan dengan semaksimal mungkin, dengan
sekuat tenaga kita untuk melakukan hal-hal yang kita bisa untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, yang boleh menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana yang mungkin saat ini menderita putus asa atau mereka ketakutan karena mereka merasa tidak mempunyai sebuah pengharapan. Tetapi kita yang mengaku umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengenal siapa Bapa kita, kita harusnya mempunyai pengharapan itu dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mempunyai pengharapan itu, apakah kita mau hanya untuk memendamnya untuk diri kita saja, ataukah kita mau untuk memberikan atau membagikan kepada orang yang mungkin belum mengenal akan kesempatan itu. Dan di sini juga dikatakan bahwa mereka akan berdiri di bawah perisai yang luas dari Yang Maha Kuasa. Tuhan selamanya akan menjadi bagian yang terbesar. Jadi kita tahu bahwa Tuhan itu akan menjadi fokus utama dari setiap umat-umat Tuhan yang hidup di akhirnya nanti. Bagaimana mereka sudah tidak memikirkan diri mereka, bagaimana mereka sudah tidak fokus kepada kepentingan dan kesenangan mereka sendiri saja, tetapi mereka mau fokus untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menjadi kawan sekerja Tuhan. Dan apakah kita mau untuk menyambut kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita? Tuhan sudah memberikan segalanya untuk memberikan kepada kita sebuah pengharapan. Tuhan juga sudah memanggil kita untuk kita boleh menjadi kawan sekerjanya. Kita boleh dipanggil untuk menjadi saluran tangan atau saluran kasih daripada Bapa kita. Lalu apakah kita mau melanjutkan visi dan misi yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita untuk kita bisa sampaikan kepada orang-orang yang di luar sana? Lalu di sini juga dikatakan bahwa bila bunyi trompet yang terakhir akan menembus rumah penjara daripada orang-orang mati, dan orang-orang benar akan keluar dengan kemenangan seraya berseru, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Kita tahu bahwa pada akhirnya nanti setiap orang yang benar yang mereka harus melewati kematian terlebih dahulu, pada akhirnya nanti Tuhan akan bangkitkan. Dan ketika orang-orang ini bangkit, mereka akan menunjukkan sebuah sinar yang keluar daripada mereka. Bagaimana mereka akhirnya bisa didapati benar oleh Bapa kita yang di surga. Mereka akhirnya dianggap benar oleh karena darah daripada Yesus Kristus itu sendiri. Jadi bagaimana setiap orang yang bisa didapati hidup pada akhirnya nanti, meskipun mereka sudah mati, mereka dibangkitkan. Di sanalah dikatakan orang-orang tersebut yang akan mengatakan, "Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu?" Dan itulah yang menjadikan sukacita bagi kita semua, bahwa kita mempunyai pengharapan untuk bertemu kembali dengan orang-orang yang terkasih yang mungkin saat ini sudah diistirahatkan. Tetapi kita mempunyai pengharapan bahwa pada akhirnya nanti firman Tuhan sudah dengan jelas mengatakan bahwa kita akan bertemu kembali dengan orang-orang benar yang nanti Tuhan akan bangkitkan pada akhir daripada dunia ini, pada saat kedatangannya yang kedua kali. Dan di sini juga dikatakan bahwa dan dengan semuanya yang setia dan benar pada segala zaman, anak-anak Tuhan akan bergabung dalam kelompok terbesar itu. Jadi begitu indah firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang yang mati yang sudah dibangkitkan ini, dikatakan mereka akan bergabung dengan malaikat-malaikat dan dengan semua orang yang setia dan benar pada segala zaman. Maka dikatakan orang-orang tersebut akan bergabung dalam kelompok terbesar itu. Itu kelompok yang dibangkitkan atau diselamatkan oleh Bapa kita. Dan dalam dunia ini pikiran mereka dipusatkan kepada Tuhan. Mereka melayani Dia dengan kecerdasan dan dengan hati mereka. Dan sekarang Ia dapat menempatkan namanya pada dahi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Begitu indah firman Tuhan kembali memberitahukan kepada kita bahwa pada akhirnya nanti ketika orang-orang yang memusatkan pikiran mereka hanya kepada Tuhan, dikatakan bahwa mereka akan melayani Tuhan itu dengan kecerdasan dan dengan hati mereka. Bagaimana sudah tidak ada fokus lain yang kita sebagai umat-umat Tuhan itu inginkan dalam kehidupan kita, melainkan fokus kita hanyalah untuk memuliakan nama Tuhan itu. Dan di sini dikatakan maka Tuhan akan menempatkan namanya pada dahi orang-orang yang akan selamat tersebut. Dan dikatakan dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Jadi begitu indah firman Tuhan, bukan hanya memberikan kepada kita teguran-teguran atau amaran-amaran atau hukum-hukumnya saja, tetapi Ia juga memberikan kepada kita sebuah hadiah yang akan menjadi bagian daripada orang-orang yang mau untuk menurut kepada apa yang Tuhan sudah rancangkan. Karena kita tahu bahwa setiap rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik. Tetapi rancangan yang kita pikir adalah yang terbaik, itu belum tentu adalah yang terbaik bagi kehidupan kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa mereka tidak masuk dan keluar seperti mereka yang memohonkan suatu tempat. Mereka adalah dari bilangan itu kepada siapa Kristus mengatakan,
Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ia menyambut mereka sebagai anak-anaknya, sambil mengatakan, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Tertulis dalam buku Alfa dan Omega jilid 7, halaman 496 dan 497. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa orang-orang yang akan selamat tersebut, yang akan hidup pada akhirnya nanti, dikatakan itu adalah bilangan daripada Kristus sudah katakan bahwa akan ada satu kelompok umat yang bisa berdiri dengan teguh meskipun banyak sekali ujian yang menimpa mereka, meskipun mereka sudah mengalami setiap ujian yang bahkan dunia tidak bisa berpikir bagaimana hal tersebut bisa terjadi kepada manusia. Dengan segala kesusahan mereka, mereka bisa berdiri untuk tetap memilih siapa Bapaknya, untuk tetap memilih siapa Tuhan atau siapa fokus utama dalam kehidupannya. Dan biarlah melalui firman Tuhan yang begitu indah ini, kita kembali mengingat bahwa Tuhan menginginkan untuk Ia tetap menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Dan itu adalah hal yang lumrah, karena memang sepantasnya Tuhan itu adalah yang utama dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa ketika kita sudah memfokuskan hal yang lain menjadi nomor satu di atas Bapa kita yang di surga itu, maka kita tidak akan mempunyai sebuah pengharapan, kita tidak akan mempunyai sebuah sukacita yang benar-benar abadi yang berasal daripada surga itu sendiri. Karena kita tahu bahwa setiap sukacita damai sejahtera itu hanya kita bisa dapatkan ketika kita menomorsatukan Tuhan, ketika kita menyerahkan segala kehidupan kita kepada Tuhan, ketika kita tidak mempunyai pilihan-pilihan untuk kita bisa lari daripada siapa Bapa kita itu. Jadi biarlah melalui firman Tuhan yang begitu indah ini, kita kembali diingatkan bahwa melalui setiap perkataan dan perbuatan yang kita lakukan pada hari-hari ketika kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, itulah yang akan kita pertanggungjawabkan pada hari penghakiman nanti. Dan setiap hal yang kita ketahui tetapi kita tidak lakukan, itu juga akan dituntut oleh Tuhan, karena kita dianggap sudah mengetahui hal tersebut. Jadi hendaklah kita kembali diingatkan melalui firman Tuhan ini, kita melakukan apapun yang kita ketahui, karena itulah yang terbaik dan yang benar yang harus kita lakukan. Dan biarlah melalui kehidupan Yesus ketika Ia berada di dunia ini, itu kita boleh menjadikan Dia sebuah contoh yang sempurna dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melihat bagaimana karakter-karakter ataupun kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mencontoh setiap hal dengan baik dan benar. Dan biarlah sukacita yang kita bisa dapatkan melalui pembacaan firman Tuhan ini bisa kita ingat dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaannya selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.